hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Usut dugaan korupsi aset lahan pertanian milik Pemda, Kejaksaan Negeri Mataram menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat. Data kebutuhan LPG di Lombok Barat amburadul, legislator mendorong Pemda memvalidasi data kebutuhan LPG untuk mengatasi kelangkaan. Tolak pembangunan yang merugikan masyarakat, warga dan mahasiswa di Mataram sampaikan aspirasi ke Gubernur NTB. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Tim penyidik pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Mataram menggeledah kantor Pertanahan Lombok Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi aset lahan milik Pemda. Penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi aset tanah pertanian pemerintahan kabupaten yang berada di Desa Bagikola, Kecamatan Labu Api. Petugas menggeledah hampir seluruh ruangan di kantor tersebut dan menyita 36 jenis dokumen yang diduga berhubungan dengan perkara yang sedang diusut saat ini. Pihak Kejari mengonfirmasi puluhan dokumen tersebut disita dari 4 ruangan, yakni ruang kasih penetapan hak, ruang sengketa, ruang pengujuran, dan gudang arsip. Dari proses penggeledahan itu, kita mendapatkan barang bukti yang bisa menjadi petunjuk perbuatan tindak pidana yang terjadi. Seperti rinciannya nanti akan kami tentukan kemudian berkait dengan proses peralihan hak, ya, termasuk juga gugatan-gugatan di pengadilan yang juga menyangkut dengan BPN dalam kasus ini. Kejaksaan memastikan kasus dugaan korupsi aset lahan tersebut telah naik ke penyidikan dan telah memeriksa 30 orang saksi yang diduga mengetahui seputaran pengelolaan objek aset. Kejari juga masih menunggu hasil penghitungan kerugian yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Lagi sekali kami mohon kesediaannya dari Kementerian tadi. Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Baru untuk Masyarakat NTB menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB pada Rabu siang. Masa menyalurkan aspirasi agar pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah yang diklaim merugikan masyarakat. Masa yang ditemui langsung oleh Gubernur NTB bersama pimpinan OPD mendesak adanya evaluasi dalam pengembangan kawasan Mandalika serta bendungan Meninting. Salah satunya yang mencuat, masa mendesak Gubernur membentuk tim independen dalam penyelesaian sengketa tanah di kawasan Mandalika, mulai dari permukiman warga, kompensasi dan pemulihan ekonomi masyarakat. Tak hanya itu, masa juga mendesak pemerintah membentuk tim independen penyelesaian sengketa tanah Eka Mandalika terkait pemukiman warga, kompensasi dan pemulihan ekonomi sesuai rencana aksi pemukiman kembali. Hunian yang sekarang itu tidak layak karena tidak sesuai dengan dokumen RAP namanya, rencana action plan-nya. Seharusnya 2 tingkat, tapi sekarang ini hanya 1 tingkat. Tidak hanya pada konteks itu, tapi juga daftar penerima juga dikurangi dari 150 menjadi 120. Ada penjelasan lebih lanjut nggak Pak dari TDC kenapa ada pengurangan? Diberitahu nggak warga? Di TDC bilang
mereka tidak tidak ada sinkronisasi antara ITDC dengan pemerintah daerah yang melaksanakan relokasi itu. Setelah menyampaikan aspirasinya langsung ke Gubernur NTB, masa akhirnya membubarkan diri. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika tuntutannya belum terrealisasi. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Pimpinan organisasi mohon Komisi 2 DPRD Lombok Barat meminta pemerintah daerah segera memvalidasi data kebutuhan LPG 3 kg di tengah masyarakat sebagai upaya mengatasi kelangkaan. Ini dianggap penting untuk memastikan rasio kebutuhan dengan realisasi stok yang tersedia agar dapat segera dicarikan solusinya. Sorotan itu disampaikan legislator karena hingga kini Dinas Perdagangan Lombok Barat mengaku belum memiliki data jumlah kebutuhan dan distribusi gas LPG 3 kg. Kondisi ini dinilai semakin mempersulit pemetaan kebutuhan masyarakat di daerah sehingga membuat kuota distribusi tidak sesuai kebutuhan di setiap wilayah. Data itu juga dinilai penting untuk mengusulkan tambahan kuota yang pasti ke Pertamina. Hari ini kami dalam waktu dekat juga akan coba memanggil dinas terkait, dalam hal ini dinas Perindak, dalam hal ini tentang kelangkaan LPG. Biar ini berlanjut terus menerus, tidak terulang lagi. Karena kita tahu dalam bulan-bulan tertentu, misalnya kayak kemarin pas bulan Maulid, langka LPG. Kita tidak ingin terulang lagi nanti mendekati bulan puasa atau lebaran. Merespon hal itu, Pemda mengaku telah mengajukan tambahan kuota LPG dan segera akan didistribusikan. Bahkan di Pangkalan tadi katanya mau ada penambahan lagi, dari biasanya mereka terima 2, sekarang nambah 1 jadi 3. Yang tadi yang di Gerung. Infonya sih seperti itu. Hasil pertemuan dengan Pertamina berapa kuota kita ini? Ya, kami juga belum mendapat data, kami sudah minta, nanti mungkin kami akan kontak lagi. Tapi sepertinya Pertamina sudah mengantisipasi, karena kan kemarin hasil rapat surat yang dikirimkan oleh provinsi ke Pertamina sudah mulai direspon itu. Nah, kita berharap sih akan ada tambahan lagi, karena kan provinsi sudah bersurat. Jadi kebetulan bulan September ini juga gitu loh suratnya. Legislator berharap dengan validasi data yang akurat dan pola distribusi yang tepat diharapkan dapat mengatasi kelangkaan LPG di daerah. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk merevitalisasi sejumlah infrastruktur, fasilitas publik dan penataan kota Gerung pada tahun 2025. Sejumlah proyek strategis pun saat ini tengah dilaksanakan dengan total anggaran mencapai 21,9 miliar rupiah demi mendorong wilayah Gerung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang lebih representatif. Sejumlah proyek strategis pun saat ini tengah dilaksanakan dengan total anggaran mencapai 21,9 miliar rupiah demi mendorong wilayah Gerung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang lebih representatif dan nyaman. Pembangunan tersebut meliputi alun-alun, bundaran Kiri Menang, kantor DPRD, dan jembatan. Seluruh proyek pembangunan tersebut menjadi bagian dari program penataan kota untuk menambah estetika bagi warga dan wisatawan. Untuk penataan kota Gerung, ini memang menjadi ikhtiar Pak Bupati sama Ibu Wabub bagaimana Gerung ini bisa tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, syarat untuk kita lakukan Gerung ini mengubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tentu kita lakukan penataan dulu, desain dulu. Bagaimana Gerung ini juga bisa mempercantik diri dalam hal bagaimana identitas daripada kota Gerung ini muncul. Pada APBD perubahan ini, Pak Bupati
mengikhtiarkan untuk segera kita merenovasi alun-alun, yaitu lapangan kantor bupati. Warga berharap mega proyek penataan kota kabupaten itu tidak hanya fokus pada wajah kota, namun tetap memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di pedesaan. Pemda Lombok Barat ini jangan hanya membangun infrastruktur di satu tempat saja. Seharusnya sesuai dengan visi misi majukan desa itu penting juga. Ada beberapa contoh di jalan Desa Bleke itu sampai detik ini pun belum bagus sekali, belum layak lah jalannya. Kenapa harus getol sekali membangun itu di dekat-dekat perkotaan? Seharusnya pihak Pemda Lombok Barat masuk ke wilayah desa-desa, biar berjalan perekonomiannya. Dalam pelaksanaan giat pembangunan daerah, Pemda diminta lebih transparan, profesional dengan mengutamakan kepentingan dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Hairul Amri dan Redi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.